setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran memang merupakan hari-hari yang ditunggu untuk gajian. Selain itu, yang spesial lagi karena akan mendapatkan tunjangan hari raya yang disingkat THR. Kemenaker telah memberikan landasan hukum sesuai Surat Edaran M2/HK 040003/2023 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2023 bagi pekerja buruh di perusahaan, kata Ida dalam konferensi pers kebijakan pembayaran THR 2023 secara daring, Selasa, 28 Maret 2023. Dalam Permenaker Nomor 6/2016 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja buruh di perusahaan diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan tersebut. Tapi, apakah kamu sudah tahu ada perbedaan antara THR PNS dan karyawan swasta? Berikut beberapa hal mengenai beda THR PNS dan karyawan swasta berdasarkan besaran THR, pajak, waktu pembayaran, dan lainnya. 1. Besaran THR. Untuk perhitungan THR baik PNS atau karyawan swasta sebenarnya, patokannya sama, yaitu gaji yang diterima setiap bulan. Untuk THR karyawan swasta, ketentuan besarnya dibagi dua, yaitu 1. Untuk masa kerja 12 bulan atau lebih, THR 1 bulan upah. 2. Untuk masa kerja 1 bulan atau lebih, namun kurang dari 12 bulan, besaran THR dihitung, jumlah bulan masa kerja, dibagi 12 bulan, lalu dikali 1 bulan upah. Sedangkan, THR PNS besarannya yaitu 1 bulan gaji. Namun, komponen gaji tersebut dapat berubah-ubah tergantung pada kebijakan Presiden. Contohnya, pada tahun 2020, hanya terdapat 3 komponen penghasilan. Seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau umum. Padahal, sebelumnya terdapat 4 komponen, termasuk tunjangan kinerja, TUKIN. Namun, pada tahun 2021 THR PNS sudah kembali full yang terdiri dari 4 komponen. 2. Kewajiban pajak THR. Selanjutnya, beda THR PNS dan karyawan swasta berdasarkan dari kewajiban pajaknya. Tentu saja, THR yang diterima akan dikenakan pajak atau PPh pasal 21 atau pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pajak THR sama-sama berlaku baik bagi PNS ataupun karyawan swasta. Hanya saja, pajak yang dipotong atas THR PNS ditanggung oleh pemerintah. Sehingga, para abdi negara tersebut akan menerima uang THR secara penuh atau utuh. Sedangkan, THR karyawan swasta akan dikenai pajak. Pajaknya ini tidak ditanggung oleh pemerintah, sehingga menjadi beban karyawan sebagai penerima. 3 waktu pembayaran THR. Beda THR PNS dan karyawan swasta selanjutnya berdasarkan dari waktu pembayarannya. Umumnya, pada karyawan swasta THR akan dibayarkan oleh perusahaan paling lama 7 hari sebelum Lebaran. Sedangkan, THR PNS akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Lebaran. 4. Berdasarkan kepastian pembayaran THR. THR merupakan hak setiap pegawai, baik bagi PNS ataupun karyawan swasta setiap menjelang Hari Raya Keagamaan. Jadi, sifatnya wajib bagi perusahaan dan pemerintah untuk memberikannya. PNS sudah pasti akan menerima THR. Sebelum THR cair, Presiden akan menerbitkan peraturan pemerintah, PP, mengenai pemberian THR. Sedangkan, karyawan swasta kadang masih suka cemas karena THR-nya tidak cair. Walaupun Menteri Ketenagakerjaan menegaskan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tepat waktu, namun masih saja ada yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Itulah beda THR PNS dan karyawan swasta. Jadi,
Menurutmu lebih enak mana? PNS atau karyawan swasta?